Masih dengan channel Klavo Sukacita. Hari ini firman Tuhan terbaca di dalam Filipi pasal 3 ayat 15 dan ayatnya yang ke-16. Sebelumnya mari berdoa. Ya Tuhan, di hari tanggal 31 bulan Mei tahun 2025, di penghujung bulan ini kami akan membaca dan merenungkan firman. Karena itu Tuhan, singkapkan firman-Mu melalui kuasa Roh-Mu Kudus, agar kami memahami kehendak Tuhan dan melakukan tepat seperti yang Engkau kehendaki. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Sekali lagi pembacaan kita di dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 15 dan 16. Demikian bunyinya, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang telah membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman di dalam kehidupan setiap hari. Dari pembacaan di hari ini Filipi pasal 3 ayat 15 dan 16, saya memberikan tema berjalan menurut pengertian yang diberikan oleh Kristus. Berjalan menurut pengertian yang diberikan oleh Kristus. Pemirsa channel Klavo Sukacita, hari ini adalah hari yang terakhir di bulan Mei. Beberapa jam ke depan kita akan meninggalkan bulan ini, dan segala sesuatu yang terjadi di dalamnya menjadi kenangan. Lalu kita akan menyambut hari baru dan bulan yang baru, yaitu bulan yang ke-6, dan kita sama seperti hari-hari yang lain akan menjalani seluruh aktivitas kita. Apakah kita seorang yang bekerja, ada di dunia pendidikan, kita ada dalam usaha, kita ada di dalam tanggung jawab, dan di dalam setiap rencana-rencana yang sudah direncanakan, itu pasti akan tetap terus kita lewati dan lalui. Tetapi yang menjadi hal yang berbeda adalah ketika kita menjalani hari-hari hidup kita menurut pengertian yang diberikan oleh Kristus, sehingga akan berbeda hari-hari kita yang sebelumnya dan hari yang dimana Tuhan karuniakan kita jalani dalam pengertian yang Tuhan ataupun Kristus sendiri berikan bagi kita. Tentu akan ada banyak hal yang menjadi hal yang baru bagi kita. Mungkin hal itu sering kita temui, tetapi dia akan menjadi baru dengan pengertian yang Kristus berikan, sehingga mendapat pemaknaan yang berbeda. Kalau tadinya kita menghadapi setiap tantangan, kita melihat tantangan itu sebagai sesuatu yang menjadi sandungan, menjadi sesuatu yang mengecewakan, sesuatu yang membuat hidup kita menjadi berat. Tetapi kalau kita mendapatkan pengertian daripada Kristus, kita akan melihat tantangan itu sebagai sebuah bentuk pendewasaan, proses yang Tuhan berikan, yang Tuhan izinkan kita harus lewati dan lalui, sehingga walaupun mengalami persoalan yang sama, tetapi cara pandang dan cara menyelesaikannya pun juga menjadi berbeda dalam kehidupan kita. Karena itu penting bagi kita untuk memiliki pikiran Kristus, penting bagi kita untuk dalam hari-hari perjalanan kehidupan kita ini membangun hidup bersama dengan Tuhan, sehingga walaupun bulan berganti, walaupun setiap kegiatan kita tetap sama, walaupun situasi ataupun masalah yang kita temui dalam kehidupan rumah tangga itu selalu hal yang sama, bangun pagi untuk mengurusi keperluan kebutuhan rumah tangga dan menyiapkan diri sendiri untuk aktivitas sendiri dan sebagainya, tetapi cara kita untuk melihat, cara kita untuk menghadapinya akan berbeda jika kita memiliki pikiran Kristus, pengertian yang Kristus berikan bagi kehidupan kita. Paulus mengalami hal itu dalam hidupnya. Awalnya dia berjalan dalam pengertiannya sendiri, awalnya dia berjalan dengan kekuatannya sendiri, dengan segala aturan-aturan yang pernah ia terima sepanjang kehidupannya sebagai seorang Farisi. Tetapi kemudian setelah pikiran Kristus itu ada padanya, dia melihat walaupun dia berada dalam penjara,
ketika dia menuliskan surat ini kepada jemaat di Filipi, tetapi itu tidak membuat dia menjadi takut, menjadi putus asa, atau merasa bahwa dia ditinggalkan, atau merasa bahwa hari-hari hidupnya tinggal hitungan waktu saja. Dia tidak melihat hal-hal tersebut, tetapi dia terus mengejar pengenalan akan Tuhan. Dia terus mengejar kehidupan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sebab bagi Paulus, apa yang sudah pernah dia terima dalam ataupun telah ia jalani dalam hari-hari hidupnya, dikatakan dalam pembacaan ini pada ayat-ayat sebelumnya, dia menganggap itu sebagai sampah. Sebab pengenalan akan Tuhan adalah sesuatu yang lebih utama, yang membuat dia dapat melihat dunia ini dan keberadaan hidupnya dari versi di mana Tuhan sudah menyiapkan, Tuhan sudah menyediakan, Tuhan sudah mengatur, Tuhan sudah membuat semuanya indah dalam kehidupan kita. Dan karena itu, dari apa yang Paulus alami, itu pun menjadi tujuan hidup kita hari ini, bahwa memiliki pikiran Kristus, pengertian akan Kristus akan memperlengkapi kita untuk, walaupun masalah dan tantangan selalu itu hal yang sama di setiap hari baru, tetapi cara kita menghadapi, cara kita mengatasi, cara kita melewati itu berbeda. Dan karena itu, milikilah pengertian akan Kristus, sehingga dia akan memperlengkapi kita, dia akan menolong kita, dia akan meneguhkan kita, menguatkan kita untuk menjalani hari ini dan juga memasuki bulan yang baru. Tuhan memberkati. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Kami percaya pengertian akan Tuhan dan pengertian yang Kristus berikan bagi kami untuk dapat menjalani kehidupan kami, membuat kami menjadi pribadi yang tentu berbeda. Kami tidak lagi mengandalkan pikiran, kekuatan, kemampuan kami dalam menghadapi hari-hari hidup kami, tapi kami terus membangun percaya kepada Tuhan, fokus kami kepada Tuhan untuk dapat melihat segala situasi, setiap keadaan, setiap masalah ataupun persoalan yang Tuhan izinkan kami alami dalam hidup kami sebagai satu bagian di mana Tuhan memproses hidup kami, Tuhan mengerjakan hidup kami supaya kami terus hanya berpengharapan, percaya dan hanya mengandalkan Tuhan. Terpujilah namamu ya Kristus kini dan selamanya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.